Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dalam Kitabut Tauhid pada kaidah yang ke-19. Agama dibangun di atas sikap al-wasatiyah, yaitu pertengahan. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan. Jadi konsep al-wasatiyah inilah yang akan kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala, karena banyak orang yang salah di dalam memahaminya. Sebab manusia terjatuh ke dalam kekufuran, ke dalam perbuatan syirik dan bid'ah itu adalah karena sikap al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan. Al-ghulu fid din, berlebihan di dalam beragama. Di antara sikap ghulu adalah berlebihan dalam menyikapi orang-orang saleh dengan mengangkat mereka lebih dari kedudukan yang telah Allah berikan. Ya, ada yang sampai menampung kotoran gurunya lalu diusapkan ke badannya dengan alasan ngalap berkah. Ini adalah sikap ghulu, berlebihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah intahu khairal lakum. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, adalah Rasul Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, subhanahu ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemelihara. Jadi sikap orang-orang Nasara yang mengangkat derajat Nabi Isa di luar batasnya, itu adalah sikap ghulu, berlebihan. Beliau adalah Rasul. Beliau adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu konteksnya jamaah sekalian. Munasabahnya seperti itu. Jangan angkat Nabi Isa kepada derajat ketuhanan, karena itu sikap ghulu, berlebihan. Katakanlah bahwa beliau hamba Allah dan Rasulnya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh.
Itu pintunya diturunkan lagi, gimana? Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku atau mengkultuskan aku, sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya, maka dari itu katakanlah Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din." Menjauhlah kalian dari sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena orang-orang yang sebelum kalian telah binasa karena sebab mereka berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi ghulu ini bisa terjadi dalam beberapa hal, dalam beberapa segmen. Contoh, ada orang-orang yang jatuh dalam bersikap ghulu, berlebihan dalam segmen muamalah. Dia terlalu khawatir. Misalnya dia lagi makan sembelihan ayam atau daging yang disembelih. Dia terlalu was-was. Ini yang nyembelih ini orang Islam enggak ya? Ini yang nyembelih baca bismillah enggak ya? Sembelihannya syariat atau tidak ya? Ini kadang-kadang membuat dia susah sendiri. Selama antum makannya di negeri mayoritas kaum muslimin dan dilihat itu toko punya orang Islam atau pekerjanya orang Islam, maka dahulukan husnuzon. Paham Tom? Kita beli nih daging, kita beli daging ayam yang mentah. Kita lihat ya ini pajak ini, pasar ini, ownernya muslim, pekerjanya juga muslim. Udah kita dahulukan husnuzon, berbaik sangka bahwa sembelihan dia sembelihan syar'i. Jadi jangan terlalu was-was. Ada lagi orang yang ketika dia sholat, yaitu ya ini dalam konteks ibadah nanti kita bahas. Dalam segmen muamalah ada yang seperti itu. Dia ghulu, berlebih-lebihan yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Jamaah sekalian, teliti boleh, tapi jangan sampai kepada berlebihan. Ya, berbeda konteksnya kalau misalnya dia seperti yang di grup kita itu kan ada yang nanya, dia makan di restoran yang ini minoritas muslim dan yang ownernya juga bukan muslim, bukan ahlul kitab. Kalau yang demikian tentu sembelihannya haram, jelas. Tapi kan kalau itu muslim, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, di dalam Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa sembelihan mereka halalan thayyibah. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan atau sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Udah, seperti itu. Jangan kita terlalu khawatir, terlalu was-was sehingga jatuh kepada ghulu. Selama misalnya antum lihat ahlul baitnya ini muslim, pekerjaannya bersumber, ada yang bersumber dari yang halal, udah kita boleh makan di rumah dia. Jangan terlalu berlebihan sampai nanya, antum kerjanya ada unsur ribanya tidak, ada unsur ghorornya tidak, begitu ya. Tapi kalau misalnya ahlul baitnya ini memang sumber penghasilannya 100% adalah riba, maka para ulama mengatakan jangan makan di rumahnya, syubhat. Akan tumbuh nanti daging yang bersumber dari yang haram,
haram li ghairihi, dari sumber yang lain, tumbuh di dalam tubuh kita. Kita artinya bersikap pertengahan. Begitu ya jamaah sekalian. Tapi kalau itu bukan sembelihan, ada orang Konghucu misalnya ngasih antum roti. Roti apa? Yang jelas mereknya, bukan dia yang buat gitu ya. Boleh kita terima Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Karena itu bukan sembelihan. Yang dipermasalahkan adalah sembelihan. Ya. Ada juga orang yang sikapnya ghulu di dalam akidah, dan ini sangat-sangat bahaya sekali. Misalnya berlebihan dalam masalah akidah apa? Dia mau membuktikan keberadaan Tuhan, sehingga muncullah para pencari Tuhan. Ini sikap hulu di dalam akidah, karena konsep beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah konsep keyakinan beriman kepada yang gaib. Lihat dari rukun iman itu kebanyakannya permasalahan gaib. Jadi yang diminta untuk meyakini adalah i'tiqad, keyakinan yang kuat dalam hati seorang hamba. Tidak boleh kemudian dia mau mencari fakta-fakta ilmiah tentang keberadaan wujud Tuhan. Ini tidak akan dia cari, karena tidak akan dia dapatkan, tidak akan dia peroleh, karena disebutkan dalam hadis, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ketika nanti meninggal, di fase alam berikutnya barulah kita bisa menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang hulu dalam akidah, yang meyakini apa? Bahwa Tuhan itu menyatu dalam tubuh manusia, dan ini syirik. Ya, ini syirik, tidak boleh. Atau yang hulu dalam akidah, dia meyakini zat Allah ada di mana-mana. Dan ini udah pernah Anda sampaikan ya. Anda pernah meruqyah anak seorang mahasiswa di semester akhir yang diadukan sama orang tuanya, Ustadz, ini anak saya udah gila katanya. Gilanya bagaimana, Bu? Ini sampai keluar dari rumah nggak pakai busana. Laki-laki nggak pakai apa-apa keluar. Macam-macam keyakinannya katanya. Jadi yang dia baca termasuk yang mempengaruhi kejiwaannya, dibilang orang tua itu dia nggak mau makan. Gara-gara apa? Salah dalam memahami pernyataan apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia pahami Tuhan itu di mana-mana. Akhirnya apa? Dia ketakutan Ustaz, kata orang tua. Dia nggak mau makan, katanya di antara butiran nasi itu ada Tuhan, saya takut makan di situ. Sampai begitu, Pak. Ini kan hulu, ini sikap seperti ini. Mahasiswa. Artinya ruang berpikirnya itu terbuka begitu, tapi salah dalam pengarahan, salah dalam tauhid. Makanya di sini muncullah satu statement, jangan belajar tauhid terlalu dalam, nanti kamu gila katanya. Kalau yang dipelajari ya nggak benar, jadi bingung sendiri. Betul tidak? Bingung sendiri. Kita ruqyah, ada kerasukan memang, Pak. Kerasukan. Dan dia juga punya ritual-ritual aneh, kata orang tuanya. Tapi alhamdulillah ya, jadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kemudahan dari Allah Azza wa Jal, ya begitulah. Akhirnya dia tersadarkan dan akhirnya juga kembali kepada ya dia semula, belajar dengan baik, mau sholat. Yang penting kita sampaikan, jangan belajar yang aneh-aneh. Pahami bahwa konsep ketuhanan itu adalah beriman kepada yang gaib. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, adanya zat Allah dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada juga yang hulu di dalam akidah,
sehingga menyebabkan dia menyimpang. Di antaranya keyakinan-keyakinan misalnya ketika seseorang sampai pada derajat tertentu, amalan tertentu, maka dia akan kasyaf. Apa kasyaf itu, Pak? Mengetahui perkara ghaib. Dia sudah tahu sebelum terjadi. Ini keyakinan yang ghulu dan itu syirik. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi esok hari. Jadi kalau ada seorang, sekalipun dia ustadz, guru, tuan syekh, tapi dia mengklaim tahu perkara ghaib, hari esok, takdir seseorang, maka itu adalah sikap ghulu dalam akidah. Dan itu syirik. Coba lihat dulu garis tanganmu, dipukul gitu kan, dia gini-gini. Oh, ini anaknya 5 nanti. Oh, ini nanti anaknya 6. Ini walaupun canda-candaan, ini perbuatan yang dilarang dalam syariat. Lihat wetonnya dulu. Oh, hari ini lahirnya, tanggal ini, bulan ini, maka jalan hidupnya akan seperti ini. Nggak boleh seperti itu, jamaah sekalian. Ini sikap ghulu, melewati batas yang ditetapkan oleh syariat. Ada orang yang ghulu dalam ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah, yang tidak disyariatkan dia lakukan. Itu orang-orang yang jatuh kepada amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Itu dia pada hakikatnya ghulu dalam ibadah. Makanya kan Nabi ingatkan tentang 3 orang itu. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada sekelompok kaum yang mengatakan begini dan begini. Fa wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Aku yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Sesungguhnya aku salat malam dan aku tidur. Ya. Sesungguhnya aku puasa dan aku berbuka. Aku beribadah dan aku menikah, kata Nabi. Jadi nggak boleh seseorang supaya lebih dekat dengan Allah 1 malam suntuk, setiap harinya, setiap malamnya dia nggak mau tidur, fokus untuk sholat malam saja. Ini ghulu, berlebihan. Kita boro-boro gitu, Pak. Kita malah 1 malam suntuk ketiduran gitu. Nah, ini mungkin berangkat dari niat yang baik. Udah 1 malam fokus ibadah. Tapi itu nggak boleh, jamaah sekalian. Atau tidak boleh seseorang meniatkan pokoknya saya melajang sampai meninggal supaya fokus ibadah. Nggak boleh seperti itu. Kemudian tidak boleh juga seorang mengatakan ana asumud dahra wala uftir, saya akan puasa sepanjang hari dalam setahun, 360-an hari, terus berpuasa, nggak mau berbuka. Itu nggak boleh. Yang paling banyak itu puasa Daud. Puasa 1 hari, esoknya tidak puasa, berarti setengah berarti. Itu puasa sunnah. Dan itu diantara puasa yang paling afdol. Bolehkah kita lakukan? Boleh. Coba dulu puasa Daud misalnya dalam 1 pekan. Ya, 3 hari puasa, 3 hari tidak. Selang-seling, bergantian. Boleh. Tapi kalau sampai ghulu, berlebihan, itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ada juga orang yang berzikir berjamaah mulai dari ba'da isya sampai mendekati subuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berlebihan. Berjamaah juga itu menyelisihi sunnah. Masing-masing harusnya mandiri satu-satu. Jadi ada orang yang ghulu dalam ibadah, ada yang ghulu dalam akidah, dan ada yang ghulu di dalam muamalah, dan ada yang ghulu di dalam bersikap terhadap kaum muslimin. Ghulu di dalam
permasalahan Khulafaur Rasyidin. Ya. Misalnya orang-orang Syiah ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka mengangkat Ali kepada derajat ketuhanan. Wal iyadzu billah. Dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kita mengimani Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia. Beliau dijamin masuk surga. Beliau termasuk kalangan ahli bait Rasulullah karena Fatimah putri Rasulullah. Tapi kalau mengangkat Ali bin Abi Thalib kepada derajat sejajar dengan Rasulullah, itu adalah ghulu. Sementara mereka ketika ada satu perkara yang dia bilang apa? Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ini sikap ghulu. Ya. Dan ada orang yang merendahkan Ali bin Abi Thalib, merendahkan Muawiyah. Makanya Ahlus Sunnah berada di sikap pertengahan. Kita memuliakan Muawiyah bin Abi Sufyan sesuai dengan derajat beliau, kedudukan beliau. Kita juga menghormati dan memuliakan Ali bin Abi Thalib. Cuma di antara mereka ada yang berijtihad. Ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Bukan kemudian kita merendahkan sahabat-sahabat, tidak. Begitu juga sikap Ahlus Sunnah kepada Nabi Isa. Kita tidak merendahkan Nabi Isa. Kita tidak meremehkan beliau. Namun untuk mengangkat derajatnya dan ibunya sebagai 2 Tuhan selain Allah, itu sikap ghulu. Demikian juga Ahlus Sunnah bersikap al-wasatiyah, pertengahan dalam bab al-iman. Bagaimana bentuknya, Pak? Orang-orang Khawarij itu ghulu, berlebihan. Ya. Mereka menganggap iman itu satu kesatuan. Kalau berbuat salah, misalnya membuat satu dosa, pembunuhan, langsung dicap keluar dari agama Islam, dicap kafir, khalidina abadan finnar, kekal selamanya di neraka. Tidak ada pintu taubat. Makanya mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Sementara orang-orang Mu'tazilah, ya, mereka menganggap itu tidak berpengaruh kemaksiatan itu dalam keimanan, dan ada beberapa firqah juga yang demikian pemahamannya. Yang penting iman itu dalam hati, kata mereka. Solat nggak berpengaruh dalam keimanan. Sementara Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Apa itu? Bahwa iman itu ada cabangnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ketika seseorang melakukan ketaatan, imannya bisa bertambah. Ketika dia melakukan dosa, imannya berkurang. Bukan berarti langsung hapus atau langsung terhapus 100% atau tetap 100% tanpa berkurang. Pertengahan. Kalau dia melakukan kesalahan, imannya berkurang. Ya. Kalau dia melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat, imannya berkurang. Kalau dia melakukan ketaatan, imannya bertambah. Melakukan amal soleh, imannya bertambah. Itu yang perlu kita pahami. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berada dalam al-wasatiyah, pertengahan dalam banyak masalah di dalam permasalahan agama ini. Ya, jadi tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Sama seperti bersikap kepada orang-orang saleh, kita menghormati mereka sesuai dengan kadar kemuliaannya. Tapi kalau harus tunduk, sujud kepada mereka, meminta berkah melalui mereka, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau kita minta supaya didoakan, silahkan, tidak apa-apa. Kita menghormati para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, kita hormati mereka. Tapi ketika mereka sudah wafat, kita nggak boleh
tawassul, menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam surah Nuh ayat 23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Nama-nama tersebut adalah orang salih pada zaman Nabi Nuh. Setelah wafatnya Nabi Nuh, ini nama orang-orang yang salih. Ketika mereka wafat, syaitan datang membisikkan kepada kaum mereka untuk membuat patung-patung di majlis mereka. Ini orang yang saleh sebenarnya, tapi awalnya dibuat gambar-gambar, dibuat patung-patung, tidak disembah, hanya untuk monumen peringatan. Kalau lihat ini, oh ini pejuang, ini orang saleh, semangat orang beribadah. Tetapi godaan syaitan, khutuwatis syaitan, selangkah demi selangkah. Wafat generasi itu, datang generasi berikutnya yang lebih jahil. Akhirnya yang tadinya gambar, ukiran, patung, akhirnya pun disembah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, makanya ditutup serapat-rapatnya pintu kesyirikan ini. Lihatlah orang-orang di luar Islam, sedikit saja dia punya jasa, dibuatkan patung atas nama dia. Contoh pemain bola misalnya. Ini kan bentuk penghargaan mereka. Oke, dalam generasi ini tidak disembah. Kita takutkan generasi yang lahir berikutnya menyembah itu, karena bagi mereka sepak bola itu seperti keyakinan dan agama. Sebagian fanatikusnya seperti itu, Pak. Iya. Bagi mereka itu bukan hanya sekedar permainan, tidak. Tapi itu sebagai semboyan, sebagai satu tatanan hidup. Tapi orang-orang yang berlebihan lah ya. Sampai seperti itu. Naam. Makanya disebutkan ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil 'abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada orang salih atau hamba yang salih di antara mereka wafat, mereka akan membangunkan masjid di atas kubur tersebut dan membuat gambar atau patung. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Hadis itu tadi muttafaqun alaih. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, riwayatnya muttafaqun alaih, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Laula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya au khusya an yuttakhadha masjidan. Kalau bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau takut atau ditakutkan kuburnya akan dijadikan sebagai tempat perayaan dan tempat sujud. Naam. Berikutnya, ikhwafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ghulu adalah melampaui batas yang telah ditetapkan syariat. Boleh kita menghormati orang saleh, menghormati guru kita, beradab kepada mereka. Tapi kalau sampai sujud berlutut ketika berhadapan dengan guru, itu tidak baik, itu ghulu. Ya. Sampai rebutan air minum dia, ngalap berkah, itu juga sikap ghulu. Itu tidak dibenarkan. Tapi kita menghormati mereka sesuai dengan sewajarnya, ya. Dan jafa adalah menyia-nyiakan atau meremehkan urusan agama dan tidak melaksanakannya sesuai syariat yang benar.
dan wasatiyah adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antara contoh hulu terhadap orang saleh, meninggikan kuburan dan membangun bangunan di atasnya. Dibuatkan rumah, dibuatkan atap, dibuatkan siraj, lampu-lampu. Bahkan sekarang udah tambah lagi bunga-bungaan, dibuatkan tempat sholat di dekat kuburan orang yang soleh itu. Orang yang soleh saja tidak boleh dibuatkan tempat sujud di situ, apalagi yang tidak jelas asal usulnya, Pak. Kan banyak tuh kuburan-kuburan palsu. Sudahlah perbuatannya menyelisihi sunnah, palsu pula lah kuburannya. Gimana ini coba? Dan itu pun peminatnya banyak, karena ada putaran ekonomi di situ. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Membangun masjid di atas kuburan mereka itu juga terlarang. Dan ini udah banyak di beberapa tempat. Kadang di lantai 2 tempat sholat, di lantai 1 itu kuburan. Ya. Kalau antum ke Danau Toba, ada satu-satunya masjid besar di situ, di pinggir jalan lintas, pinggir danau itu. Itu juga begitu, Pak. Di lantai bawahnya kuburan. Kalau kita naik lantai atasnya, nggak nampak kuburannya memang. Ketika kita turun ke bawah ke toilet, di situ banyak kuburan rupanya. Hati-hati kalau pas di situ. Maka ada beberapa musola kecil dan itu lebih aman. Ya. Atau mencari berkah di kuburan mereka, menguburkan mereka di dalam masjid. Ada juga orang yang tawaf mengelilingi kubur mereka. Tawaf coba di pemakaman. Dan ada yang melakukan itu. Padahal satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilakukan di Baitullah hanya tawaf. Malah tawaf di kuburan. Bahkan yang lebih ironinya ada yang tawaf tanpa busana juga. Untuk mendapatkan katanya ilmu putih. Padahal itu bukan putih ya, itu ilmu hitam jelas. Beribadah kepada Allah di samping kuburnya dengan dalih perbuatan tersebut merupakan sebab diterimanya ibadah. Jadi ketika kita ziarah kubur, ngapain kita? Doakan ahlil kubur. Ambil iktibar pelajaran dari kematian mereka. Merenungi dosa-dosa atau membersihkan kuburan mereka. Namun kalau kita baca Al-Quran, itu tidak dibenarkan. Baca Al-Fatihah, baca Kulhu, baca Yasin di pekuburan, maka ini bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi kalau mau berdoa, doakan kebaikan untuk mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan mereka, bukan malah kita minta kepada mereka. Karena fungsi Al-Quran itu sebagaimana dalam surah Yasin dikatakan apa? Litunzira man kana hayya. Itu menjadi peringatan bagi orang yang hidup. Ya. Al-Quran itu peringatan bagi orang yang hidup, bukan dibacakan bagi orang-orang yang wafat. Itu dia, ikhwatiddin. Ada yang berlebihan lagi, misalnya mengklaim penjagaan dan penyucian untuk mereka. Dengan dia sholat, dengan dia sujud, sedekah, maka doanya akan dikabulkan. Ini tawassul yang syirik. Mengklaim mereka mengetahui perkara gaib. Ini juga perkara yang tidak dibenarkan. Bibarakati Syekh Abdul Qadir Jailani, kan sering kita dengar orang doa pakai itu. Taqabbal du'ana, terimalah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Enggak boleh, Pak. Karena dia enggak tahu perkara yang gaib. Dia enggak tahu doa kita apa, karena beliau sudah wafat. Dan dia orang yang saleh sebenarnya. Tapi orang-orang salah di dalam menyikapinya.
Tayyib. Cara yang benar dalam bergaul dengan orang-orang yang saleh yaitu dengan mencintai mereka, mencontoh kebaikan mereka, dan tidak mengklaim kemaksuman pada diri mereka. Dan larangan ghulu terhadap orang-orang saleh bukan berarti meremehkan dan merendahkan mereka. Bahkan larangan ghulu adalah mengikuti dan mencontoh metode mereka dalam beragama, karena merekalah yang melarang berbuat ghulu. Jadi kita tetap menghormati orang-orang yang saleh tersebut. Taib, itu dia ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya juga, sebagaimana kita dilarang untuk berbuat ghulu, kita juga dilarang untuk berbuat jafa, merendahkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menegakkan agama sesuai dengan syariat yang diperintahkan. Ada orang yang jafa, merendahkan agama ini, merendahkan syariat. Dia anggap dia sudah sampai pada makom tertentu sehingga dia nggak perlu sholat, sehingga dia sudah boleh tidak menutup aurat, sehingga akhirnya dia boleh berzina dengan alasan agama. Kan banyak kejadian-kejadian yang belakangan ini, wal'iyadzubillah. Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Wala tatghaw, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara sikap-sikap yang perlu untuk kita ketahui yaitu adalah sikap pertengahan, al-wasatiyah, ya. Di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil juga disebutkan dalam sebuah hadis, halakal mutanatti'un qalaha salasan. Rasulullah bersabda, binasalah orang-orang yang ghulu. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Ya. Dan ini juga terjadi. Ada orang yang ghulu kepada habaib, seolah-olah kalau bukan melalui mereka kita nggak bisa masuk surga. Kan ada keyakinan seperti itu kan? Padahal Nabi katakan kepada Fatimah, ya Fatimah i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, beramallah engkau, karena nanti di akhirat nasab ini tidak bisa menolongmu sedikit pun di sisi Allah. Ini Fatimah putri kandung Rasulullah. Ya kan, habaib itu kan yang mengaku terah Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Katakanlah benar pengakuan mereka, tapi bukan berarti nasab itu bisa menolong mereka nanti di akhirat. Nggak ada. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya sedikit lamban, nanti nasabnya tidak akan bisa mengangkat ia sedikit pun pada hari kiamat. Jadi tidak ada itu nasab VVIP, masuk surga jalur nasab, tidak ada. Tapi kalau jalur tanpa azab dan tanpa hisab itu ada. Bukan karena nasabnya, tapi karena tawakal kepada Allah, tidak minta ruqyah secara langsung, tidak berobat dengan kai, memanaskan satu benda, dan tidak percaya mitos-mitos dan khurafat. Itu ciri khasnya, karakteristiknya, bukan dari jalur nasabnya. Tapi lagi-lagi itu menjadi proyek ekonomi bagi mereka, keuntungan. Ya, begitu kan, kalau di tempat kita jangan wajahnya ke Arab-Araban sedikit udah dianggap sebagai ahli ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya ya, bahaya. Ada yang juga ghulu kepada kiainya, seolah-olah itulah
sumber kebenaran seluruhnya, nggak boleh mendengar yang lain kecuali itu. Ini juga tidak dibenarkan. Jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita menghormati guru kita, masyayikh kita, orang tua kita, tapi jangan sampai bersikap hulu. Kadang-kadang ada juga anak yang hulu kepada orang tuanya. Contohnya apa? Minum air bekas rendaman kaki orang tuanya, supaya anaknya nggak nakal, nggak durhaka, supaya patuh. Ini hulu. Ya, apalagi itu yang berlutut ketika apa istilahnya, Pak? Sungkeman. Itu juga nggak dibolehkan. Nggak boleh ruku dan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cium tangan orang tua ketika salam tidak apa-apa. Tapi kalau sampai minum air rendaman kaki, bahaya nanti ya. Tayyib. Jadi itu tidak dibenarkan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.